Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari Sahabat Moka yang merupakan channel official dari SMK Muhammadiyah Karangmojo dan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Darul Mujahidin Karangmojo ingin menyampaikan tentang tuntunan zikir setelah salat. Zikir setelah salat wajib sesuai dengan tarjih Muhammadiyah dengan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya kita sebagai seorang muslim tidak terburu-buru ketika kita sudah usai melaksanakan sholat dengan ditandai salam, namun kita sempurnakan atau kita kilapkan diri kita jernihkan diri kita beningkan diri kita dengan menyempurnakan zikir. Tentu zikir yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, lanjut saja. Setelah kita mengucapkan salam yang ke kiri, maka kita langsung berzikir dengan ucapan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sebanyak 3 kali, yakni yang bermakna saya memohon ampun kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Setelah itu kita membaca dengan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah as-salam yang selamat dari kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan dan kerusakan-kerusakan. Dan darimu assalam, keselamatan. Maha berkah engkau wahai zat yang maha agung dan maha baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian setelah ini kita membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, tiada sekutu baginya segala kerajaan dan pujian, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang Engkau tolak, dan orang yang memiliki kekayaan tidak dapat menghalangi dari siksaanmu. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah itu kita membaca doa atau zikir selanjutnya, yakni La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu walahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, tiada sekutu baginya segala kerajaan dan pujian, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kami tidak beribadah kecuali kepada Allah. Miliknya lah segala kenikmatan, karunia, dan sanjungan yang baik. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Kami mengikhlaskan agama untuknya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Hadis riwayat Imam Muslim. Setelah itu kita bertasbih sebanyak 33 kali, yakni Subhanallah, Maha Suci Allah. Kemudian kita membaca tahmid, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebanyak 33 kali. Kemudian kita membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali yang bermakna Allah Maha Besar. Agar genap menjadi 100 kali,
maka dilanjutkan dengan membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, tiada sekutu baginya segala kerajaan dan pujian, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Muslim. Setelah kita menggenapkan zikir yang 100 kali tadi, dan kita membaca ayat kursi dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat kursi yakni salah satu ayat dari Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Setelah kita membaca ayat kursi, kita lanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. Untuk ini ada kekhususan, selain setelah sholat maghrib sama sholat subuh, Al-Ikhlas ini termasuk nanti surah Al-Falaq, surah An-Nas, khusus setelah maghrib dan setelah sholat subuh itu dibaca sebanyak 3 kali. Adapun untuk setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, setelah sholat isya, itu dibaca masing-masing 1 kali. Adapun bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Setelah itu kita membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Setelah itu kita membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Setelah kita membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita membaca zikir, yakni Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Zikir ini khusus yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini
bisa dibaca di dalam sholat, yakni setelah kita bertasyahud, setelah kita berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum salam kita bisa membaca doa ini, yakni kami ulangi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Setelah membaca itu, ini khusus dibaca setelah salat subuh. Jadi rangkaian-rangkaian zikir setelah salam, mulai dari istighfar sampai dengan yang terakhir Allahumma a'inni ala dzikrika dan seterusnya itu, untuk setelah subuh kita membaca doa ini. Ini bagian dari zikir pagi, yakni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Akan lebih sempurna jika zikir kita khusus setelah salat subuh maupun salat asar itu dilengkapi dengan zikir petang dan zikir pagi. Nah, mengenai bacaan zikir petang, zikir pagi, insya Allah di hari kemudian akan kami sampaikan di channel ini, semoga Allah mengizinkan. Kemudian setelah membaca itu, kita lanjutkan dengan membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, tiada sekutu baginya, baginya segala kerajaan dan pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Mengenai doa ini, itu dibaca 10 kali khusus setelah salat maghrib dan salat subuh. Yakni setelah kita membaca zikir-zikir yang di depan tadi. Terus kita lanjutkan dengan membaca zikir 10 kali dengan lafaz yang ada di dalam layar ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.